Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus kita Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita saudara, dan namun kasih-Nya selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya sebelum kita akan memulaikan hari kita pada hari ini, mari kita membawa hidup kita datang bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Sekali lagi, bukan untuk membalas kebaikan Tuhan, tetapi karena Dia yang layak untuk kita puji, untuk kita sembah. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu sempurna dalam kehidupan kami. Sampai pada detik ini, sampai pada pagi hari ini ya Tuhan, tidak henti-hentinya kami rasakan kebaikan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, pagi hari ini kami datang kepada Engkau dengan penuh ucapan syukur. Karena Engkau baik, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami ingin menyembah Engkau ya Tuhan. Kami akan memuji Engkau ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian-Mu kepada Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang baik. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Haleluya. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan rasa syukur kami kepadamu. Mari sama-sama katakan, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Dan ini pernyataan iman kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Sungguh baik Tuhan, sungguh baik, Kau baik bagiku. Amin. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidup kami ya Tuhan. Kami mau setia kepada Engkau, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku mari nyatakan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Haleluya. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Yes, amin, amin Tuhan. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Sekali lagi naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Dari hati-Mu yang paling dalam katakan, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik. Ya benar Tuhan, Kau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau baik ya Tuhan. Ku mau setia sepanjang umur hidup. Ini syukur kami
kami. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, Engkau baik. Haleluya Tuhan, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Sempurnalah Engkau dalam jalan hidup kami. Di dalam hidup kami Tuhan, sempurna jalan-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan dengan imanmu, saudara, katakan. Kau sungguh baik, baik bagiku. Ini yang kami rasakan bersama-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu nyata Ini yang kami rasakan dalam hidup. kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Ku mau setia Dan ini komitmen kami kepadamu ya Tuhan. hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih. Kau sungguh baik, Kau sungguh Yesus baik, Tuhan. baik bagiku. Amin. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Amin. Ku mau setia sepanjang umur hidup. Ini syukur kami. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Sebab itu kami mengagumi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami kagum akan kasih-Mu yang terjadi dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, Kau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu Kasih-Mu, kasih-Mu yang kami rasakan ya Tuhan. sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Yesus, Kau kami kagumi Tuhan. Kau ku kagumi, Yes, amin. dalam hati. Kasih-Mu Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sampai kini Kami rasakan kasih-Mu yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. kasih-Mu tiada duanya. Mari sambil bisa angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan, sembah Tuhan, nyatakan kekaguman-Mu. Yes. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Yes, amin. 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 Sampai kini ku akui kasih-Mu Tuhan tiada duanya. Dari
yang paling dalam. Nyatakan kekaguman-Mu saudara untuk Tuhan kita. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini, oh, ku akui kasih-Mu tiada. sekali lagi katakan, Yesus Kau ku kagumi Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati. Amin, amin. Kasih-Mu Kasih-Mu besar dalam hidupku ya Tuhan. Sampai kini ku akui Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan ada dalam setiap hidup kami. Pagi ini Tuhan, sebab itu kami menyembah-Mu Tuhan. Rasakan kasih Tuhan dalam hidupmu saudara. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini, sampai pagi hari ini kami akui kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami ya Tuhan. duanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami rindu mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun langkah-langkah kami agar hidup kami Tuhan selaras dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, kita bersyukur kita bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Iya, dan kita sebelum memulai segala aktivitas, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan ya, agar firman ini dapat menuntun langkah-langkah kita, dan firman inilah yang akan terus ya membawa kita ke dalam segala jalan kebenaran. Iya, baik, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-22. Roma 8 ayat 22 berkata, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. 23, dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, ayat yang ke-24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Firman ini berkata,
Sebab kita tahu sampai sekarang segala makhluk ya sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ini berbicara saudara bahwa saat ini bukan hanya kita, di seluruh dunia segala makhluk hari-hari ini sama-sama mengeluh ya, dan sama-sama merasakan ya rasanya sakit bersalin saudara. Ya, semua orang yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini sudah tercemar oleh dosa. Ketika kita sama-sama mengeluh ya semua orang, jadi kalau saudara hari ini sedang mengalami masalah, pencobaan ya, bukan hanya saudara sendiri yang mengalaminya. Semua orang juga mengalami hal yang sama. Ya, hari-hari ini banyak sekali orang yang terdampak di dalam ekonomi, kesehatan, ya, dan segala aspek manusia itu ya mengalami krisis. Ada begitu banyak orang yang mengeluh, bahkan Alkitab berkata ya, kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat 23, dan bukan hanya mereka saja. Kita juga yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita ya. Kita juga mengeluh di dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara, umat Kristen melihat dunia sebagaimana adanya. Secara fisik dunia ini terus hancur, dan secara rohani dunia ini terjangkiti oleh dosa. Ya, kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan langit yang baru dan bumi yang baru yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan mereka yang menantikan pemerintahan baru dari Allah yang akan membebaskan dunia dari dosa, penyakit, dan kejahatan. Sementara umat Kristen bersama Kristus masuk ke dalam dunia untuk menyembuhkan tubuh dan jiwa manusia, dan bahkan memerangi berbagai pengaruh jahat dari dosa di dalam dunia. Ya, kita semua hari-hari ini sama-sama mengeluh melihat ada begitu banyak hal yang terjadi di depan kita. Tapi kita tidak perlu takut ya, Alkitab berkata ya bahwa sekalipun kita juga ya yang sudah menerima karunia sulung roh, percaya pada Kristus, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Satu saat kita semua akan dibebaskan dari tubuh yang fana ini. Inilah tubuh yang suka mengeluh. Inilah daging yang suka merasa sakit. Inilah daging yang suka bersungut-sungut. Inilah daging yang seringkali tidak mau taat pada firman. Mengapa manusia mengeluh? Karena dia di dunia ini harus terus belajar mengalahkan kedagingan. Ya, dan itu tidak mudah, itu menyakitkan. Kenapa orang khawatir? Kenapa orang kecewa? Semuanya baliknya ke daging, saudara. Ya, karena takut kelaparan. Ya, karena tersinggung. Itu semua bermasalah, berpengaruh dengan daging. Makanya semua mengeluh. Karena kita masih hidup di dalam daging selama kita ada di dunia ini. Tapi satu saat firman Tuhan bilang kita ini menantikan pembebasan tubuh kita, pengangkatan kita sebagai anak Allah. Ketika Yesus datang nanti, ketika dunia ini berlalu, kita ini akan dinyatakan ya sebagai anak-anak Allah. Itulah yang sedang kita nantikan. Sekalipun ada banyak masalah, sekalipun kita masih mengeluh, tetapi kita menantikan dengan tekun, kata firman Tuhan. Ya, pengangkatan kita sebagai anak Allah, yaitu pembebasan tubuh. Akan ada dunia yang baru, bumi baru, dan langit baru. Ya, dan kita percaya saudara, ya, itu adalah sesuatu tempat yang bebas dari dosa dan segala keinginan daging. Ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi.
Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Yang namanya pengharapan itu belum terlihat. Yang namanya pengharapan itu belum berwujud, tetapi kita sudah harapkan. Ya, ayat ini berkata kita diselamatkan ya di dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat itu bukan pengharapan lagi. Kita menanti sampai saatnya Tuhan datang dan menyatakan kita ini sebagai anak-anak Allah. Itulah harapan kita yang terbesar di dunia ini sekarang. Karena itu kita harus mengejar perkenanan Tuhan. Apa yang menjadi harapan terbesar saudara ya? Biarlah kita mau jadikan ini sebagai satu pengharapan yang terbesar, bagaimana aku hidup berkenan sehingga ketika Tuhan datang aku ini ya diangkat sebagai anak-anak Allah yang akan dijadikan ahli waris yang berhak menerima, saudara. Ya, dan firman Tuhan berkata kalau pengharapan itu sudah dilihat itu bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana mungkin orang masih mengharapkan sesuatu yang sudah dia lihat. Nah, kita ini sedang menanti dalam pengharapan Kristus datang kembali untuk menyatakan kita sebagai anak-anak Allah. Ya, karena kita belum melihatnya, tentu kita menantikannya kapan ya Tuhan itu menyatakan aku sebagai anak Allah, kapan Yesus datang kembali. Dan ketika Tuhan datang kembali, firman Tuhan berkata bahwa pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Karena itu marilah kita terus berharap, marilah kita terus percaya bahwa satu saat Tuhan akan datang menggenapi setiap janjinya bagi saudara dan saya. Karena itu jangan pernah lelah untuk menantikan Tuhan, walaupun saat ini kita harus mengeluh dengan rasa sakit bersalin. Ingat, segala makhluk juga mengalami hal yang sama. Biarlah kita keluar sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian. Kami mau Tuhan setia sampai pada akhirnya, sampai kami menutup mata. Kami mau setia menanti janji-Mu. Sampai akhir kami menutup mata kami, Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Janji akan pernyataan kami sebagai anak-anak Allah itu akan digenapi atas hidup kami. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai kami dapatkan Tuhan. Dapatkan mahkota, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau terus setia menanti, bahkan sampai akhir kami menutup mata. Kami mau tetap mengharapkan janji Tuhan bahwa suatu saat kami akan dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Ketika Tuhan datang, kami mengalami pembebasan dari tubuh kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini yang menjadi bekal bagi kami untuk terus setia hidup di dalam takut akan Tuhan, untuk terus berjuang dalam hidup kudus di hadapan-Mu Bapa, membuang segala dosa pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus dan belajar hidup taat pada firman-Mu. Tuhan, Engkau sertai setiap hari ini anak-anak-Mu yang ikut mesbah syukur dalam bekerja, dalam bersekolah. Tuhan menyertai yang bekerja di dalam kota, di luar kota, penyertaan Tuhan sempurna. Bahkan yang sakit hari-hari ini Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi mereka yang terbaring sakit.
Sakit apapun juga kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan segala dosa pelanggaran kami. Terima kasih buat semua yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kehidupanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati kita bersama. Amin. Selamat pagi dan shalom. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya